Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari sektor kesehatan, yaitu yang mungkin teman-teman sudah tahu, saham ini akan bagi dividen tanggal 7 April 2022. Teman-teman mungkin sudah tahu saham ini adalah SIDO atau Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Nah, kenapa saya bahas saham SIDO? Karena kalau teman-teman lihat tanggal 1 April kemarin mengalami ARB ya, atau mendekati ARB turun 6,37%, seperti itu. Buat teman-teman yang baru pertama kali join ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham SIDO atau Sido Muncul. Nah, seperti yang tadi saya singgung di awal, bahwa tanggal 1 April 2022 saham SIDO ini mengalami koreksi ya, auto reject bawah ke level 9, hampir auto reject bawah ya, 6,37% ke level 955, seperti itu. Nah, bagaimana prospeknya? Kalau dilihat di sini EMA 50-nya ada di sekitar 975, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 885, 890 di daerah sana. Kemudian kalau kita lihat volume harian, kemarin cukup tinggi ya volume hariannya, dibandingkan hari-hari biasa itu relatively lebih tinggi, seperti itu. Untuk garis MACD sudah mulai mengarah ke bawah ya, mengindikasikan ini ada tekanan jual yang cukup tinggi, seperti itu. Kita coba cek ke broker summary dari saham SIDO, apakah ada akumulasi atau distribusi. Ini kita coba cek dari tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 1 April, 2 hari terakhir ya. Kita coba cek, ini ada distribusi yang cukup masif ya, oleh ZP, DX, AK, BK, dan IF. Seperti itu. Yang nampung ada LG, CC, LG, CS, Aset, BP, dan EP. Seperti itu. Nah, bagaimana prospeknya? Kalau dari pengamatan saya, dengan distribusi yang segitu masif, maka menunjukkan tanda-tanda akan berlanjut, distribusinya akan berlanjut, seperti itu. Nah, sebelum kita bahas kenapa ada distribusi, menurut saya kita perlu cek dulu beritanya. Nah, ini melalui marketbusiness.com ya. Sido Muncul atau SIDO siap bagi dividen 1,14 triliun, catat jadwalnya. Nah, kita coba cek di sini, PT Sido Muncul atau Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, SIDO bakal membagikan dividen 1,14 triliun atau setara dengan 90% laba bersih dari tahun 2021. Seperti itu. Jadi dia akan membagikan dividen 90% dari total laba bersih tahun 2021. Seperti itu. Nah, menurut saya itu cukup tinggi ya. Tinggi banget, 90% dari laba bersih. Tetapi yang perlu dicermati di sini, dividennya ini ternyata sudah dibagikan 2 kali ya. Yang pertama itu tanggal 27 Agustus, ini 2021 ya, 27 Agustus 2021 dengan nilai 15,3 rupiah per lembar saham, ya kan? Kemudian sisanya ini sebesar 22,7 per rupiah ini akan dibagikan tanggal 28 April. Nah, jadwalnya kapan? Jadwalnya adalah kita coba cek di sini. Untuk camdate dividen di pasar reguler itu tanggal 7 April 2022. Ex-date-nya 1 hari kemudian, yaitu tanggal 8 April 2022. Dan dibayarkan dividennya itu tanggal 28 April 2022. Nah, rupanya menurut
amatan saya atau analisa saya, sentimen ini yang menjadikan saham Sido ini 3 hari ke belakang ya, tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 1 April kemarin itu sudah distribusi. Karena kenapa? Sudah tahu dividennya berapa, kemudian tanggal come date-nya kapan, nilai dividennya berapa, seperti itu. Kalau sebelumnya menurut amatan saya, karena kinerjanya cukup bagus, kemungkinan bagi dividennya akan besar, seperti itu. Jadi masih ada kepentingan untuk diangkat karena kinerjanya masih bagus, ya kan? Bukan berarti setelah didistribusi ini berarti kinerjanya buruk, tidak. Kinerjanya tetap bagus, hanya nilai nominal dividen, jadwal pembagian dividen, dan persentase dividennya itu sudah diketahui melalui RUPS tanggal 30 Maret 2022. Jadi pihak-pihak yang punya saham ini sudah mulai taking profit, seperti itu. Terutama teman-teman yang punya mungkin di daerah bawah 900-an itu sudah mulai taking profit, seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, kalau buat teman-teman yang punya untuk investasi, bagaimana? Kalau investasi, saham ini cukup oke ya, karena saham growing, jadi hold saja saham ini, tambah muatan ketika dia koreksi dalam, itu bisa. Nah, buat teman-teman yang mau dapat dividen atau memanfaatkan saham Sido ini untuk dapat dividennya, nah bagaimana? Kalau belum punya, maka entry lah sebelum tanggal 7 April 2022. Kalau sudah punya di daerah bawah dan mau dapat dividen, hold sampai minimal tanggal 8 April 2022. Kalau tidak mau dapat dividennya, kemudian hanya mengambil capital gain-nya, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit. Kenapa? Karena jelas distribusinya ini cukup masif ya. Dari tanggal 30 sampai tanggal 1 April ini cukup masif. Kita kalau tarik mundur ke tanggal 28, kita coba cek, sudah distribusi. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya singgung, bahwa kalau distribusinya begitu masif, ada dua kemungkinan. Di sini tertahan di EMA 50. Kalau kita lihat beberapa kali Sido ini sempat tertahan dari garis EMA 50 ya, di sini tertahan, ini juga tertahan, kemudian ini juga tertahan. Nah, apakah saham Sido ini akan break dari EMA 50? Menurut amatan saya, dengan volume yang tinggi, distribusi masif, kemungkinan besar dia akan break dari EMA 50-nya. Nah, buat teman-teman yang belum punya atau mau nampung saham Sido di daerah bawah, sebaiknya tunggu di daerah mana? Kalau menurut saya ada resisten minornya juga di area 930, 935, itu ada area support juga di sana. Nah, kemudian kalau lebih konservatif lagi atau tunggu lebih smooth lagi, kemungkinan itu akan bisa tunggu kalau seandainya dikasih oleh saham Sido ya, itu di sekitar 900 ya, let's say 910 sampai dengan 890 itu ada EMA 200 nya. Tetapi mengingat ini ada dekat dengan waktu come date, ada potensi untuk masih diangkat dalam arti technical rebound karena ada sentimen dividennya, seperti itu. Cuman sekali lagi, kalau dilihat dari distribusi yang segitu masif, kemungkinan besar masih akan mengalami koreksi lebih dalam jangka pendek, seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya, saya ingatkan, saya sarankan, kalau untuk mencari capital gain bisa pertimbangkan untuk taking profit. Buat teman-teman yang belum punya, sebaiknya tunggu di sekitar 890 sampai dengan 910. Itu bisa di area-area sini, dekat dengan EMA 200-nya. Seperti itu. Tetapi kalau untuk investasi, teman-teman bisa tunggu semakin rendah harganya semakin bagus. Jadi tidak urgensi,
teman-teman tunggu aja di daerah 890-900an ya, masih bagus. Seperti itu untuk analisa saham Sido. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan analisa video saham berikutnya.